Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang berstatus mendapatkan kode R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2025, yaitu kabar gembira, ada tambahan formasi untuk honorer R2 dan R3 dalam seleksi P3K tahap 2. Batas pendaftaran 15 Januari 2025. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam memperbaiki nasib tenaga honorer. Baru-baru ini, pemerintah menggelar diskusi terkait penyelesaian tenaga honorer melalui seleksi P3K tahun anggaran 2024 yang sedang berlangsung. Dalam rapat tersebut ditegaskan bahwa semua tenaga honorer yang sudah terdaftar di Pangkalan Data BKN atau Badan Kepegawaian Negara dan mengikuti seleksi akan diproses lebih lanjut. Hal ini mencakup tenaga kesehatan, guru, dan penyuluh pertanian yang telah memiliki data terverifikasi. Pemerintah memastikan bahwa status tenaga honorer akan mendapatkan kejelasan sesuai dengan Undang-Undang ASN. Sebanyak 7.000 formasi tambahan telah diusulkan untuk seleksi P3K tahap 2. Penambahan ini melengkapi formasi sebelumnya yang mencapai 4.000 formasi, sehingga total formasi menjadi 11.000. Semua formasi ini diarahkan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu. Sisanya yaitu 12.000 formasi direncanakan untuk P3K paruh waktu untuk fokus pada efisiensi dan kebutuhan daerah. Meskipun P3K dianggap setara dengan PNS, dalam banyak aspek terdapat perbedaan dalam penerimaan tunjangan kinerja atau tukin. Hal ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah dan aturan pemerintah pusat. Gaji P3K telah ditetapkan, tetapi tunjangan lainnya akan mengikuti kemampuan anggaran masing-masing daerah. Jadi untuk seleksi tahap 2 ini, pemerintah telah menambahkan formasi P3K penuh waktu dengan jumlah 11.000 dan sisanya 12.000 formasi direncanakan untuk P3K paruh waktu. Beberapa daerah, terutama yang memiliki geografis sulit seperti Papua dan Maluku,
menghadapi tantangan dalam proses pendaftaran dan seleksi. Untuk mengatasi masalah ini, Kemenpan RB bersama Kemendagri berencana mengirimkan tim pendamping untuk membantu daerah-daerah tersebut. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan kendala dan mempercepat proses seleksi. Pemerintah juga fokus pada penyelesaian data 1,7 juta tenaga honorer yang terdaftar pada tahun 2022 lalu. Maksudnya, tenaga honorer yang terdata dalam database BKN sebanyak 1,7 juta tenaga honorer pada tahun 2022 lalu. Mereka yang masuk dalam kategori ini akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K. Honorer yang tidak memiliki keterampilan khusus seperti tenaga administrasi diarahkan untuk menyesuaikan status melalui anggaran belanja barang dan jasa, bukan belanja pegawai. Menpan RB juga menegaskan pentingnya koordinasi antar instansi untuk menghadiri gejolak akibat ketidakpastian status honorer. Penambahan formasi dan perpanjangan waktu pendaftaran hingga 15 Januari 2025 diharapkan memberikan kesempatan lebih luas bagi honorer yang belum terdaftar. Pemerintah daerah dihimbau untuk segera mendaftarkan tenaga honorer yang memenuhi syarat. Kepala daerah diminta untuk proaktif dalam mengatasi masalah di lapangan, termasuk memastikan data honorer lengkap dan valid. Tambahan formasi P3K 2024 ini menjadi angin segar bagi honorer R2 dan R3 yang telah lama menantikan pengangkatan. Pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer secara bertahap dan terencana. Langkah ini tidak hanya memberikan kepastian status, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi atau kabar gembira untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang berstatus R2 dan R3 pada seleksi tahap 1. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.